Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih kita di Kitabul Iman. Selanjutnya hadis ke-19, yaitu babu minad dini al-firaru minal fitani. Bab keterangan bahwa sesungguhnya adalah termasuk daripada agama ialah al-firaru minal fitan, lari dari fitnah. Fitan jamak dari fitnah-fitnah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridai beliau, annahu qal, bahwasannya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yushiku ayyakuna khairu malil muslimi ghanaman yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Yushiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku yakni sudah dekat waktunya untuk terjadinya keadaan ayyakuna, terjadinya satu keadaan bahwa sebaik-baik hartanya seorang muslim itu ialah dalam bentuk ghanaman, kambing, yang menelusuri dengannya seorang muslim itu, yakni dengan kambingnya, sya'afal jibali, lorong-lorong sempit dari gunung-gunung, wa mawaqi'al qatri, dan puncak-puncak gunung, yafirru bidinihi minal fitan, dia lari dengan agamanya itu dari fitnah-fitnah. Ini sikap zahir dalam bentuk tingkah laku, di mana seorang muslim beruzlah. Yang demikian ini yang diberitakan oleh Nabi ini keadaan di mana seorang muslim melakukan uzlah mutlaqah, uzlah penyendirian secara mutlak. Ada uzlah muqayyadah, yaitu uzlah dengan batasan tertentu, di mana seorang muslim masih menghadiri sholat Jumat bersama masyarakat, masih menghadiri sholat Id, masih menghadiri sholat jamaah 5 waktu, tetapi dia sudah sangat membatasi diri di dalam bermasyarakat.
karena masyarakatnya sudah rusak. Dia takut kalau bergaul dengan masyarakat itu akan ketularan kerusakan akhlak masyarakatnya. Nah, ini uzlah muqayyadah. Ada pula uzlah mutlaqah seperti yang diberitakan oleh Nabi di sini, di mana seorang muslim uzlah secara mutlak yaitu menelusuri lorong-lorong sempit pegunungan yang biasanya di daerah yang tersebut itu tidak ada manusia. Puncak-puncak gunung ini tidak ada manusia. Dan tentunya kalau sudah uzlah mutlaqah itu tidak bergaul lagi dengan manusia, tetapi dengan kambing-kambing piaraannya, pergaulannya. Dia membawa keluarganya dengan kambing-kambing piaraannya untuk dia hidup dengannya. Berpisah total dari masyarakatnya. Alasannya uzlah ini yafirru bidinihi minal fitani, lari dari fitnah yang ada di masyarakatnya dengan agamanya yang masih ada pada dia. Dia takut agamanya rusak, maka dia lari dari masyarakat itu. Yushiku, kalimat Nabi mengatakan yushiku itu maknanya sudah dekat. Di zaman Nabi masih hidup. Dan mulai munculnya upaya-upaya uzlah ini yaitu di zaman tabi'in, di zaman generasi kedua dari kaum muslimin ini, yaitu zaman para imam-imam tabi'in. Para imam-imam tabi'in ini mereka belajar agama dari para sahabat Nabi. Nah, di zaman itu sudah mulai muncul gerakan uzlah tersebut. Tetapi di zaman itu masih sangat kuat ilmu Alkitab was Sunnah. Seperti tokoh-tokoh yang uzlah itu Abdul Wahid, murid daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, itu menyendiri, membatasi diri dalam pergaulan dengan masyarakat. Generasi berikutnya, generasi tabi'in, mulai muncul adanya uzlah, model uzlah yang bid'ah, di mana orang beruzlah dengan alasan uzlah menyendiri dari masyarakatnya, memisahkan diri dari masyarakatnya dengan alasan yang sama pula, yaitu untuk menjaga agamanya. Tetapi dalam keadaan sudah kering dari ilmu, akibatnya muncul bid'ah tasawuf. Nah, maka karena itulah terus para ulama ahlul hadis menulis kitab Al-Uzlah untuk menghindari terjadinya sikap uzlah
ya, yang bid'ah dalam bentuk tindakan-tindakan uzlah seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli tasawuf. Antara lain kitab yang terkenal seperti kitab Al-Uzlah karya Al-Imam Al-Khattabi. Ini memberitakan, mengumpulkan hadis-hadis tentang uzlah dan memberikan keterangan bagaimana uzlah yang menurut sunnah dan bahayanya uzlah dalam bentuk yang bid'ah. Begitu kita lihat, Masya Allah, hatta masalah, walaupun masalah yang sesungguhnya adalah upaya untuk lari dari fitnah, tetap syaitan mengejarnya. Walaupun orang itu sudah berupaya dengan uzlah, melakukan penyendirian dengan apa yang dia punyai, tapi tetap syaitan mengejarnya. Maka dari situ dinasihatkan oleh para a'imah ahlul hadis bahwa kalaupun kita menemui keadaan yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa keadaan itu akan dekat masanya datang, ialah kita harus membekali diri dengan ilmu agama ini, ilmu kitab was sunnah, sehingga kita memasuki kondisi uzlah itu dalam keadaan telah berbekal dengan ilmu kitab was sunnah. Kalau tidak, dengan mudah kita terjatuh kepada bid'ah, bahkan syirik-syirik, dan itu yang merusakkan orang-orang dari kalangan ahli tasawuf tersebut. Fitnah-fitnah yang diberitakan oleh Nabi ini akan terjadi sehingga menyebabkan seorang muslim lari dengan agamanya ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, yaitu fitnah yang dalam bentuk godaan menyesatkan agama. Bid'ah-bid'ah itu fitan. Bid'ah-bid'ah yang telah mendominasi kehidupan kaum muslimin itu fitan. Syirik-syirik itu fitan. Dan segala yang merusakkan kehidupan keagamaan kita, jahil itu fitan. Ya, kebodohan tentang agama itu fitan. Di mana kejahilan itu telah mendominasi kehidupan kaum muslimin. Maka ini adalah fitan. Sehingga orang yang berilmu semakin sedikit, semakin terkucil, semakin dipojokkan, dan akhirnya semakin jauh dari agama. Kondisi yang demikian, seorang muslim mempunyai pertimbangan kalau dia bergaul dengan masyarakatnya yang seperti itu, akan menyeret dia kepada bid'ah-bid'ah, akan menyeret dia kepada jahl atau jahalah, kebodohan, akan menyeret dia kepada berbagai bentuk kemaksiatan. Selanjutnya, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Bab keterangan tentang omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang lebih alim dari kalian tentang Allah, lebih mengerti tentang Allah.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amrahum minal a'mali bima yutiqun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan kaum muslimin, selalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk beramal dengan amalan-amalan bima yutiqun, dengan apa yang mereka mampu mengerjakannya. Selalu Rasulullah memilih mana yang paling ringan untuk diperintahkan kepada umatnya. Qalu, maka muncul sebagian sahabat menyatakan, inna lasna kahaiatika ya Rasulullah, kami ini keadaannya tidak seperti keadaan engkau, wahai Nabi. Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Keadaanmu ialah bahwa Allah mengampuni engkau dari dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Ya. Tapi kami tidak ada jaminan seperti itu. Lah kok dipilihkan amalan-amalan yang demikian ringannya untuk kami? Ya, mestinya dengan keadaan kami yang serba dosa ini, kami dipilihkan amalan-amalan yang besar, yang paling banyak, sehingga kami bisa mengejar ketinggalan kami dari engkau. Kalau engkau diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, kami, kalau engkau tidak perlu beribadat dengan ngoyo, dengan mengupayakan dengan susah payah, karena engkau sudah ada jaminan ampunan. Adapun kami ini perlu bersusah payah beribadah. Ini kelompok sahabat ini memprotes Nabi, kenapa kok diperintahkan dengan amalan-amalan yang selalu serba ringan. Begitu. Karena memang kalau sudah sedang semangat, cenderung untuk ekstrim. Ya. Fayaghdabu, maka Nabi pun dengan pernyataan itu marah. Hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi, sampai diketahui, dilihat tanda-tanda kemarahan beliau di wajah beliau. Nabi adalah orang yang putih, sehingga kalau marah itu sangat kelihatan, dia itu merah pada mukanya. Tsumma yaqulu, kemudian beliau menyatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, sesungguhnya yang paling bertakwa dari kalian dan yang paling berilmu tentang Allah dari kalian itu ialah aku. Meskipun anggapan kalian bahwa amalanku terlalu ringan, dengan penilaian kalian bahwa kenapa aku beramal yang ringan, milih yang ringan-ringan, karena kalian menganggap bahwa bagiku sudah ada ampunan dosa. Tapi ketahuilah, yang paling bertakwa dari kalian dan yang paling berilmu tentang Allah adalah aku.
untuk memberitahu kepada mereka bahwa untuk orang itu menjadi bertakwa kepada Allah, untuk orang itu menjadi sebagai orang yang berilmu tentang Allah, tidaklah membutuhkan kuantitas ibadah, tapi kualitas ibadah. Kuantitas jumlah, jumlah rakaat sholatnya. Mestinya kalau orang itu yang paling bertakwa ialah sehari semalam 1000 rakaat umpamanya sholatnya. Tidak membutuhkan demikian. Tetapi kualitas daripada ibadah itu, nilai mutu daripada ibadah itu. Nabi sholatnya sehari semalam, ya bisa dihitung, di mana beliau sholat 5 waktu 17 rakaat, tambah dengan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Berarti berapa? 29 ya rakaat. Tambah dengan sholat dengan qiyamul lail 11 rakaat. Berarti 40. Ini yang tetap Nabi laksanakan, yang rutin. Yang insidental ya Nabi lakukan kadang-kadang seperti sholat tahiyatul masjid, kadang-kadang, atau kadang-kadang Nabi sholat duha. Jadi yang rutin betul itu 40 rakaat sehari semalam. Tapi nilainya 40 rakaat ini, Masya Allah, demikian agungnya sehingga mengantarkan beliau menjadi orang yang paling bertakwa dari umat ini dan paling berilmu dari umat ini tentang Allah. Ya. Nah, maunya atau persepsi dari sebagian sahabat yang menyatakan demikian ini, bahwa orang yang paling bertakwa itu ialah yang paling banyak jumlah rakaat sholatnya, paling banyak jumlah bilangan hari puasanya, paling banyak jumlah sedekahnya, begitu. Dan itu salah. Penilaian yang semacam itu salah. Ya. Sikap hulu, melampaui batas, itu justru merusakkan ketakwaan orang. Ya. Hulu melampaui batas, yaitu batas syariah, ini justru merusakkan ketakwaan orang. Yang sebenarnya sikap yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya yaitu sikap al-wasat, sikap adil, yaitu pada tempatnya masing-masing. Ya. Kemudian babu tafaduli ahlil imani fil a'mali, bab berbeda-bedanya keutamaan ahlil iman di dalam amalan masing-masing. Jadi amalan-amalan itu menyebabkan ahlil iman berbeda-beda tingkat keutamaannya. Ini menunjukkan pula bahwa amalan itu menaikkan kedudukan orang atau mengurangi kedudukan dia.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an-nara. Nanti ketika penghuni surga sudah masuk surga dan penghuni neraka telah masuk neraka, tsumma yaqulullah ta'ala, kemudian Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menyatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Keluarkanlah dari api neraka orang-orang yang di hatinya ada iman seberat khardal. Seberat khardal yaitu seberat biji sawi atau zarrah. Zarrah itu debu. Iman seberat debu. Ya sudah, nggak ada nilai beratnya di timbangan yang biasa. Itu timbangan luar biasa untuk menilai adanya nilai berat pada satu biji debu itu. Keluarkanlah dari neraka orang yang ada iman walaupun sebiji debu. Wa yakhrujuna minha, maka keluarlah dari api neraka itu qad iswaddu, orang-orang sudah karena dibakar di dalam api neraka hitam pekat, jadi arang. Fayulqauna fi nahril hayati, kemudian dilemparkan mereka itu di sungai yang namanya Al-Haya, yaitu sungai kehidupan, yang mereka dalam keadaan asalnya keluar dari api neraka itu sudah menjadi arang begitu, dilemparkan ke dalam sungai tersebut. Fayanbutuna kama tanbutul hibbatu fi janibis saili, dia tumbuh seperti tumbuhnya biji yang di sebelah sungai, di pinggir sungai itu tumbuh tubuh yang baru. Alam taro annaha takhruju safra'a multawiyatan. Tidakkah kamu lihat bahwa orang ini tumbuh menjadi kuning, multawiyatan, dalam keadaan berkilau, bersinar. Setelah semula keluar dari api neraka hitam kayak arang gitu. Iya. Nah, ini menunjukkan tingkatan terendah orang yang beriman. Di dalam riwayat lain disebutkan bahkan ketika sudah dikeluarkannya orang yang ada iman di dalam hatinya sebiji debu ini tadi, masih juga di api neraka itu ada orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah, meminta kepada Allah, memuji Allah dan menyanjung Allah dengan pujian dan sanjungan yang tidak pernah beliau
berikan sebelumnya kepada Allah, meminta syafaat untuk mereka. Dan Allah menyatakan kepada nabinya, keluarkanlah dari api neraka itu orang-orang yang tidak punya amalan apapun, walaupun sebiji debu tidak juga punya. Keluarkanlah daripadanya orang-orang yang hanya punya perkataan la ilaha illallah, hanya itu. Dan dikeluarkanlah mereka dari api neraka itu. Nah, ini juga menunjukkan tingkatan keimanan seseorang dengan amalan dan perkataan. Ya, maka amalan itu bagian daripada iman, tidak bisa dipisahkan dari iman. Tidak seperti anggapan orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa amalan itu bukan bagian dari iman. Wa anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, baina ana naimun, ketika aku tidur, ra'aitun nasa, aku melihat ada serombongan orang, yu'raduna alayya wa alaihim, yang ditampakkan kepadaku dan aku ditampakkan kepada mereka. Yang yu'raduna alayya, mereka ditampakkan kepadaku, wa alaihim qumusun, mereka dalam keadaan orang-orang yang ditampakkan padaku itu memakai qumus, qamis, yaitu pakaian panjang. Minha ma yablughu sudiyya, dari mereka itu pakaian qamisnya sampai ke dada. Wa minha ma duna dzalika, dan sebagian dari mereka ada yang kurang dari itu. Wa urida alayya Umar bin Al-Khattab, dan ditunjukkan pula kepadaku dalam mimpi itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa alaihi qamisun yajurruh, dan dia mempunyai qamis yang sampai menyeret ke tanah. Qalu, para sahabat menyatakan, fama awwalta dzalika ya Rasulullah, apa yang engkau takwilkan dari mimpi itu wahai Rasulullah? Qala ad-dinu, Rasulullah menyatakan ad-din itu menunjukkan agamanya orang-orang tersebut. Bahwa agamanya Umar itu paling kuat dari orang-orang yang ditunjukkan kepadaku dalam bentuk pakaian yang ditampakkan kepada Nabi dalam bentuk pakaian. Terus takwilnya atau takbir mimpinya itu menunjukkan pakaian. Apa menunjukkan apa? Agamanya. Orang itu berbeda-beda agamanya, dan yang paling kuat yang ditampakkan kepada Nabi yaitu agamanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Ini tingkatan-tingkatan orang dengan amalannya. Babul haya'i minal iman. Bab keterangan bahwa malu adalah bagian dari iman. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala rajulin minal ansari, beliau melewati seorang pria yang sedang wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i, dan pria ini sedang menasihati saudaranya dalam perkara malu. Ini sedang menasihati saudaranya, kamu jangan terlalu pemalu dan begitu, sejenis itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, da'hu, biarkanlah dia, fa innal haya'a minal imani, karena malu itu adalah bagian dari iman. Yani kalau dia pemalu ya sudah biarkan, tinggal dibekali saja, bekali ilmu, karena malu itu adalah dari iman. Sehingga dengan kondisi dia pemalu plus iman ketemu, cocok, klop gitu. Ya, seperti orang yang akhlaknya baik ketemu dengan iman, cocok. Nah, jadi sikap malu ini adalah bagian dari iman, padahal malu itu adalah dalam bentuk amalan zahir. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kata Nabi, umirtu, aku diperintah, an uqatilan nasa, untuk memerangi sekalian manusia, hatta yashhadu, sampai mereka mau bersaksi, la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, wa yuqimus salata, dan mereka mau menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan mereka mau membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka mau melakukan itu semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka akan bisa melindungi diri mereka dari aku, melindungi darah mereka untuk tidak tertumpah, dan harta mereka untuk tidak dirampas. Perlindungannya yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, membayar zakat. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan haknya Islam, yaitu hukum. Dalam hal ini
hukum Islam yang menyebabkan harus dialirkannya darah seorang ialah apa? Seperti hukum qisas, hukum balas. Membunuh dibalas, membunuh dibalas dibunuh, melukai dibalas untuk dilukai. Atau hukum had, melakukan zina dengan zina muhsan, hukumnya dirajam sampai mati. Zina muhsan yaitu orang yang berzina dalam status keadaan telah pernah menikah. Atau dialirkan darahnya karena mencuri sehingga harus dipotong tangannya. Ini namanya hakil Islam, haknya Islam. Ya. Ini terkecuali dari perlindungan darah seorang muslim. yakni walaupun dia sudah menunaikan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, tapi kalau melanggar hukum-hukum ini yang menyebabkan harus diterapkannya hukum-hukum tersebut pada dia, maka tetap saja harus dilaksanakan hukum itu. Ya, karena ini adalah haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun perhitungannya, perhitungan hakiki itu terserah Allah. Kalau ada kekhawatiran orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak ikhlas, menyimpan agenda tertentu terhadap Islam, nah itu terserah Allah. Ya, biar Allah yang menghitungnya. Orang menegakkan sholat, menunaikan zakat, tapi di balik itu dia tidak mengikhlaskan semuanya itu untuk Allah, tapi karena ada makar tertentu terhadap Islam, nah itu jangan diurus, biar Allah yang mengurusnya. Jadi kita diberi wewenang untuk menilai perkara zahir saja dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Kita tidak diberi wewenang untuk menilai hati, ikhlas dan tidak ikhlasnya. Ya. Nah, juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam hal prinsip Islam yang dibolehkan untuk dialirkan darahnya ialah 3 perkara ini. Ketika orang itu dianggap telah meninggalkan salah satu dari 3 perkara ini, yaitu meninggalkan syahadatain dalam kondisi kafir, maka dia diperangi sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau seandainya terjadi pertempuran antara si muslim dengan si kafir, ya, terus si kafir ini menyatakan syahadatain, maka segera dia menjadi saudara kita, walaupun sebelumnya terjadi pertempuran. Lundak dia ini mengucapkan 2 kalimat syahadat karena takut dibunuh, nah itu urusan dia dengan Allah, tapi hukum zahirnya demikian. Demikian pula kalau orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian menunaikan sholat. Kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat
tapi tidak menunaikan sholat, dalam hukum Islam boleh ditangkap, harus ditangkap orang yang demikian, diinterogasi, diberi waktu 3 hari 3 malam. Kalau juga dia tidak mau menunaikan sholat, ya dipenggal. Ya. Kemudian orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan sholat, tapi menolak untuk membayar zakat. Ya. Di dalam hukum Islam orang yang demikian itu bila dilaporkan, ya harus ditangkap. Kemudian diberi kesempatan untuk taubat. Kalau juga tidak mau membayar zakat, ya dipenggal. Nah, hukum mati. Itu dalam hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah muslimin, pemerintah Islam. Ya. Bahkan kalau ada orang tua yang membunuh anaknya karena anaknya tidak mau menjalankan sholat, dalam negara Islam itu tidak dihukum. Kalau memang ada bukti-bukti dan saksi-saksi memang bapaknya ini marah kepada anaknya karena dinasihati untuk menunaikan sholat tapi tidak mau, tidak dihukum. Karena alasannya tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Lu masa perkara pribadi negara ikut campur? Iya. Dalam konsepsi Islam itu perkara pribadi, perkara sosial, semuanya itu negara dimintai pertanggungjawaban. Ya tentu dalam batas-batas yang tertentu pula. Ya. Walaupun penguasa atau walaupun pejabat pemerintah tidak berhak dalam Islam itu ngintip-ngintip rumah tangga orang. Sholat enggak orang ini, sholat enggak boleh. Ya. Jadi yang dihukum oleh negara ialah pribadi-pribadi yang menyatakan secara demonstratif penentangan terhadap kewajiban-kewajiban agama. Seperti kisah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu malam itu ketika inspeksi ke berbagai kampung-kampung di kota Madinah, mendengar di satu rumah adanya orang-orang yang sedang berpesta khamr. Umar akhirnya mengintip untuk memastikan apakah benar mereka ini sedang minum khamr. Dilihat oleh Umar, iya betul. Langsung Umar loncat dari tembok rumah itu masuk ke rumah tersebut. Dan Umar menyatakan, kalian telah melanggar syariat Allah. Kata orang-orang yang pesta khamr itu, wahai Amirul Mukminin, kami melanggar satu hukum Allah, yaitu larangan minum khamr. Tapi engkau melanggar 2 hukum Allah, atau 3 hukum Allah. Pertama, engkau ngintip-ngintip kami. Allah melarang yang demikian itu. Engkau langgar itu. Yang kedua, engkau memasuki rumah kami tanpa izin, dan itu melanggar hukum Allah. Umar menyatakan atubu ilallah, terus langsung loncat kembali keluar meninggalkan rumah itu dan tidak
menerapkan hukum apa-apa terhadap mereka. Mengapa? Karena mereka di dalam rumah, tidak di pinggir jalan, terus secara demonstratif, itu di dalam rumah tersembunyi berbuat maksiat. Nah, kalau orang itu sudah rame-rame begitu, bikin pesta rame-rame, pesta khamr, pesta judi, nah itu sudah demonstratif, nggak wajar itu. Maka negara wajib untuk menindaknya. Ya. Nah, begitu ketentuan agama menyangkut masalah pribadi sekalipun, tetapi sekali lagi dalam batas tertentu. Ya. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, bab man qala innal iman huwal amal. Bab keterangan bahwasannya keterangan tentang orang yang mengatakan iman itu adalah bagian dari amal, atau iman itu ialah amal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suila, pernah ditanya tentang ayyul amali afdalu, amalan mana yang paling afdal. Qala imanun billahi wa rasulih, iman yang amal yang paling afdal itu ialah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini Rasulullah menjawab bahwa iman kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan amalan yang paling afdal. Berarti memang amal itu adalah dari bagian iman, dan iman itu bagian dari amal. Qila tsumma mada, kemudian ditanyakan lagi, terus amalan mana yang paling afdal setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qala al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah menjawab, amalan yang paling afdal setelah iman kepada Allah dan Rasulnya ialah berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Qila tsumma madza, ditanyakan lagi, kemudian perbuatan apa lagi? Amalan mana yang paling afdal setelah itu? Qala hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Begitu kedudukan amal. Maka iman kepada Allah dan Rasulnya adalah amal yang paling afdal, dan sekaligus ini menjadi dalil bahwa amal itu bagian daripada iman, iman itu bagian dari amal. Babu idza lam yakunil islamu 'alal haqiqati, bab keterangan tentang bagaimana apabila Islam itu tidak pada hakikatnya. Masuk kepada hadis ke-26. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta
rahtan. Beliau telah memberi sekelompok orang. Wa Sa'dun jalis, dan saat waktu itu dalam keadaan duduk. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fataraka rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Rasulullah memberi sekelompok orang tapi meninggalkan satu orang yang paling aku bersimpati kepadanya, paling mengagumkan aku. Faqultu ya Rasulullah malaka an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'minan aw musliman. Ya Rasulullah, mengapa engkau dengan si fulan itu kok tidak diberi? Demi Allah, aku melihat dia itu adalah seorang mukmin atau muslim. Fasakattu, kemudian aku diam. Setelah itu qalilan, sejenak. Tsumma ghalabani ma a'lamu minhu. Kemudian telah mengalahkan aku tentang apa yang aku ketahui tentangnya. Artinya aku semakin yakin kenapa orang ini kok tidak diberi. Semakin yakin tentang kebaikan orang itu. Fa'udtu limaqalati, maka aku pun mengulangi pertanyaanku kepada beliau. Faqultu malaka an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'minan. Mengapa apa urusanmu dengan si fulan itu wahai Rasulullah? Demi Allah, aku melihat si fulan itu orang mukmin. Faqala au musliman. Beliau mengatakan pula atau muslim. Fasakattu qalilan, kemudian aku diam. Tsumma ghalabani ma a'lamu minhu. Aku masih dikuasai oleh apa yang aku ketahui, apa yang aku yakini tentang dia ini. Penasaranku kenapa Rasulullah tidak memberi dia. Fa'udtu limaqalati, dan aku ulangi lagi pertanyaanku seperti tadi, yang ketiga kalinya. Wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga kembali seperti tadi, yaitu diam saja. Tsumma qala, kemudian Rasulullah menyatakan, ya Sa'd, wahai Sa'd, inni la u'tir rajula, sungguh aku memberi seorang, wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu, sedangkan yang selainnya aku memberi kepada selainnya karena dia ini lebih aku cintai, yang tidak aku beri itu lebih aku senangi. Khasyata ayyakubbahu Allahu finnar, karena aku takut orang yang aku senangi ini untuk ditelungkupkan oleh Allah ke api neraka. Jadi yang tidak diberi oleh Nabi itu justru yang dinilai oleh Nabi sebagai orang yang lebih dicintai oleh beliau. Sengaja tidak diberi karena cintanya Rasulullah kepada dia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas di sini mempunyai persepsi berbeda dengan persepsi Rasulullah. Kalau persepsi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya mestinya
orang ini yang tampak zahirnya dia ini orang yang mukmin, muslim, lebih kuat Islamnya, kok nggak diberi? Mestinya ini yang lebih berhak untuk diberi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya lebih rendah keislamannya, kok justru diberi? Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengulang-ulang pertanyaan beliau, Rasulullah akhirnya memberi jawaban, wahai Sa'ad, aku memberi seseorang sementara yang lainnya lebih aku cintai daripada yang aku beri. Jadi yang tidak aku beri justru lebih aku cintai. Aku memberi seseorang, yang lainnya tidak aku beri. Yang tidak aku beri ini lebih aku cintai. Karena pemberian itu bisa juga menyebabkan orang terjatuh ke dalam api neraka karenanya. Nah, ini riwayat ini diberi komentar oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa hakikat Islam seseorang itu bisa dilihat dari perangai orang itu. Seperti cara melihatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, melihat tanda-tanda iltizam, semangat komitmen, semangat untuk berpegang dengan agama itu tampak pada tingkah lakunya, zahir, perbuatan amal zahir. Hakikat Islam itu bisa terlihat secara zahir semacam itu. Ya, seperti yang dilihat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada seseorang tersebut. Dan hakikat Islam itu bisa tampak pada perkataan dan akhlak seseorang. Ya, tidak bisa orang mengatakan yang penting hatinya. Oh, tidak demikian. Yang benar ialah yang penting hatinya dan zahirnya, dua-duanya penting. Ya, karena memang dua-duanya itu menjadi dasar penilaian hakikat Islam seseorang. Ya, seperti yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di sini. Begitu. Babu kufranil ashiri wa kufrun duna kufrin. Bab keterangan tentang sikap mengkufuri, mengingkari kebaikan suami. Al-ashir, suami. Dan sikap yang demikian ini dikatakan kufrun duna kufrin. Amalannya kufur, tetapi tidaklah orangnya itu dianggap kafir, keluar dari Islam. Kita lihat hadis ke-27. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uritun nara, aku pernah ditunjukkan ke dalam api neraka, yaitu pada waktu Isra Mi'raj. Beliau diberi kesempatan untuk melongok ke dalam api neraka. Faida aktsaru ahlihan nisa'u, ternyata aku dapati, aku melihat
mayoritas penghuni neraka itu ialah perempuan. Perempuan yang bagaimana? Yakfurna. Perempuan yang kufur. Qila ayakfurna billah. Ada yang tanya, ya Rasulullah, apakah perempuan yang kufur kepada Allah? Qala, Rasulullah menyatakan, yakfurnal ashira, yaitu mengkufuri kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsana, dan perempuan-perempuan yang mengingkari kebaikan. Kata Nabi, perempuan ini tabiatnya kenapa kok menyebabkan mereka menjadi mayoritas penghuni neraka? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari perempuan itu, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian di suatu hari dia melihat dari engkau sesuatu yang tidak dia senangi, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, maka perempuan ini mengatakan, aku tidak melihat kebaikan darimu sama sekali. Panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Tabiat ini dikatakan oleh Nabi yakfurna, berbuat kufur. Dan ketika ditanya oleh para sahabat, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir. Mengapa? Karena al-ashir, suami, yang adalah manusia yang paling dekat dengan si perempuan itu. Tapi memang tabiat asal perempuan itu ialah gampang sekali untuk mengingkari kebaikan orang. Dan orang yang paling dekat dengan perempuan yaitu suaminya. Ya. Sehingga korban pengingkaran perempuan itu ialah paling banyak dalam hal ini ialah suaminya sendiri. Perbuatan ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari kufrun duna kufrin. Amalannya kufur karena Nabi mengistilahkannya kufur, tetapi orang pelakunya itu tidak bisa divonis sebagai orang kafir. Ya. Nah, ini istilah yang dipakai oleh ahli sunnah wal jamaah, karena memang tidaklah semua orang yang berbuat kufur berarti kafir. Ada alasan-alasan tertentu orang itu berbuat kufur. Tidak semua orang berbuat kemunafikan berarti munafik. Nifaqun duna nifaqin. Banyak orang yang berakhlak dengan akhlak munafik, tetapi tidak bisa dia divonis sebagai munafik hakiki. Munafik hakiki yaitu yang dikatakan oleh Allah apa? Fid darkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dari api neraka, itu munafik hakiki. Yaitu munafik hakiki itu bagaimana? Munafik itu hakiki ialah menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Tapi ada orang yang berakhlak dengan akhlak munafik dalam keadaan di dalam hatinya tetap iman. Ya. Tapi berakhlak dengan akhlak orang munafik, maka ini dinamakan nifaqun duna nifaqin. Perbuatannya akhlaknya munafik, tetapi belum bisa divonis sebagai orang yang menyembunyikan kekafiran di hatinya, menampakkan keislaman di tingkah lakunya. Tidak bisa demikian. Demikian pula dalam hal
fiskun kefasikan, ada fiskun duna fiskin. Perbuatannya perbuatan fasik, tetapi orangnya tidak bisa dikatakan fasik dalam artian fasik akbar, yaitu kufur, keluar dari Islam. Ada prinsip di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah prinsip dalam Islam, di mana adanya orang yang berbuat dengan satu perbuatan padahal dia mempunyai alasan tertentu dengan perbuatan itu, sehingga dimaafkan dengan sebab itu. Demikian pula dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang yang berbuat bid'ah, tidak mesti orang yang berbuat bid'ah langsung harus divonis sebagai ahlul bid'ah. Sebab juga punya alasan-alasan tertentu, yang sebagian alasan-alasan itu menyebabkan dimaafkannya perbuatan dia. Diberi contoh oleh para ulama ahlul hadis, ada seorang yang diceritakan oleh Nabi. Nabi bercerita ada seorang dari kalangan Bani Israel. Dia ketika akan wafat, dia ingat bahwa dia dulu pernah berbuat dengan perbuatan yang keji, tapi dia tidak mau menceritakan kekejiannya itu kepada anak-anaknya, sehingga dia berwasiat kepada anaknya, wahai anak-anakku, kalau aku nanti mati, bakarlah mayatku, kemudian abu dari mayatku itu tebarkanlah di berbagai pegunungan dan lautan, cecerkan begitu, jangan dibuang di satu tempat, karena aku ada sesuatu yang aku tidak kehendaki untuk kalian ketahui. Wasiat ini dilaksanakan oleh anak-anaknya. Ketika dia mati, mayatnya dibakar, terus abunya itu dicecerkan di berbagai gunung-gunung dan lautan sampai habis bekasnya sama sekali. Akhirnya Allah perintahkan abu-abu ini tadi yang tercecer di berbagai pegunungan dan lautan itu untuk mengumpul kembali menjadi satu, dan Allah perintahkan untuk ini orang hidup kembali, dan Allah tanyai dia, wahai hambaku, mengapa engkau berbuat demikian? Orang ini menjawab kepada Allah, ya Allah, engkau maha tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada engkau. Engkau tahu bahwa aku telah berbuat maksiat kepadamu pada peristiwa ini dan hari ini dan ini. Aku takut kalau ini engkau tidak ampuni, kemudian engkau adab aku. Karena itu aku berpikir, seandainya abu jenazahku itu ditebarkan sedemikian luasnya di wilayah bumi, habislah aku dan engkau tidak akan lagi membangkitkan aku, sehingga engkau tidak menghitung amalanku itu. Kata para ulama, menyatakan bahwa Allah tidak bisa membangkitkan seorang hamba karena telah menjadi abu dan abunya ditebarkan di mana-mana, itu sesungguhnya pada asalnya adalah keyakinan kufur. Tetapi Allah menilainya dengan rahmahnya. Allah menilai dari sisi orang ini berbuat demikian karena kejahilannya, yang kedua karena takutnya kepada aku.
aku. Maka kata Allah, aku ampuni engkau dosa-dosamu itu karena takutmu kepadaku, dan karena engkau mengakui bahwa aku akan membalas segala perbuatan. Diampuni oleh Allah. Nah, dari riwayat ini para ulama menyatakan ini membuktikan perbuatan kufur tidak mesti pelakunya dianggap kafir, ya, karena adanya alasan tertentu sehingga Allah mengampuni perbuatan dia itu. Ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjadi dalil para ulama adanya prinsip penilaian yang demikian itu tadi. Tidak mesti orang yang berbuat kufur berarti kafir. Tidak mesti orang yang berbuat bid'ah berarti ahli bid'ah. Jadi ada ketentuan-ketentuan tersendiri untuk sampai kepada vonis terhadap seseorang itu dengan perbuatan dan perkataannya. Termasuk dalam hal ini perbuatan perempuan yang mempunyai tabiat ingkar kepada kebaikan khususnya suaminya. Ya. Selanjutnya babul ma'asi min amril jahiliyah. La yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bitarki. Bab keterangan bahwa al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, adalah termasuk dari perbuatan jahiliyah dan pelakunya tidak bisa dikafirkan semata-mata dengan menjalankan perbuatan itu illa bitarki. Kenapa? Di situ illa bisyirki. Nah, yang benar illa bisyirki. Nah, kecuali dengan perbuatan syirik. Baik. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qal, dari Abi Dzar yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, sababtu rajulan, aku sababtu yakni saling caci maki, berkelahi, cekcok mulut dengan seorang pria. Fa'ayjartuhu, maka aku pun mencerca dia, bi ummihi, dengan menyebut ibunya, yaitu Abu Dzar menyatakan kepada orang itu, yabna sauda, wahai anaknya perempuan hitam. Begitu. Saking marahnya kemudian menyebut tentang ibunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi, apakah pantas engkau mencerca dia dengan menyebut ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah,
engkau sesungguhnya adalah orang yang pada dirimu ada perbuatan jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum, saudara-saudara kalian itu adalah khawalukum, persaudaraan di antara kalian itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah jadikan mereka di bawah tangan-tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang mempunyai saudara di bawah tangannya, fal yut'imhu mimma ya'kulu, hendaknya dia memberi saudaranya itu dari apa yang dia makan, wa yulbishu mimma yalbasu, dan memberi pakaian dari apa yang dia pakai, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka emban. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalau kalian membebani mereka maka membebani tugas-tugas kepada mereka, maka bantulah mereka. Maksudnya Rasulullah mengingatkan tentang kedudukan budak. Jadi Abu Dzar ini sedang marah kepada budaknya, yang ibu daripada budaknya ini memang perempuan hitam, budak juga, sehingga muncul masa lalu Abu Dzar Al-Ghifari. Bani Ghifar adalah suku perampok yang pemberani, sampai diceritakan oleh Abu Dzar di masa jahiliyah, seorang Bani Ghifar, satu orang itu bisa merampok satu kafilah dagang yang di situ ada ratusan orang. Saking beraninya dan kehebatan untuk bergulat dan bermain pedang. Ini Bani Ghifar merampok sendirian, nekat bener. Jadi ini memang kabilah pemberani di kalangan kabilah-kabilah Arab. Makanya ketika Abu Dzar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimman anta?" kata Nabi, "Dari mana kamu ini?" "Ana minal Ghifar." Muka Rasulullah langsung berubah. Abu Dzar mengatakan, "Aku tahu Rasulullah keberatan. Seandainya aku dari kabilah lain itu lebih baik. Karena memang kabilah Al-Ghifar, Bani Ghifar ini sangat jelek beritanya tentang kabilah ini." Nah, Abu Dzar di masa jahiliyah seperti itu, tetapi kehebatannya, Abu Dzar ini orang yang sangat penasaran sama ilmu, sehingga di masa jahiliyah Abu Dzar ini dan kabilahnya tidak pernah menyembah berhala. Kebanyakan dari kabilah Ghifar tidak menyembah berhala. Mereka dekat dengan kampung orang-orang Yahudi, terus mendatangi kampung itu mencari berita, sehingga mereka banyak meninggalkan kemusyrikan karena membaca kitab-kitab Taurat dan Injil dalam bahasa Ibrani. Dan Abu Dzar ini di masa jahiliyah melakukan sholat
Ketika ditanya oleh Rasulullah, kamu sholatnya ke arah mana? Kata Abu Dzar, ke arah yang Allah kehendaki aku menghadapnya. Ya sudah, kemana saja yang Allah gerakkan hatiku untuk mengarah kepadanya. Dan Abu Dzar ini dalam keadaan jahiliyah, belum masuk Islam, ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali mengucapkan Assalamualaikum, yang sebelum ini tidak pernah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Dzar istimewa. Tetapi ketika muncul pada diri Abu Dzar sikap menghina budak belian, ketika dia marah, kemudian dia menyebut Yabna Aswad, Yabna Sauda, wahai anaknya orang hitam, maka Rasulullah marah dan memperingatkan, engkau ini adalah orang yang masih ada tanda-tanda jahiliyah pada dirimu, akhlak jahiliyah. Budak kalian itu adalah saudara kalian. Kalau itu budak-budak kalian, anggaplah dia itu saudara ibu kalian. Bagaimana saudara ibu? Anak itu paling dekat kepada saudara ibu dia. Allah jadikan mereka itu di bawah tangan kalian, di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya itu, yaitu budak belian tadi, dijadikan oleh Allah di bawah kekuasaan dia, hendaknya dia memberi makan kepadanya seperti jenis makanan yang dia makan, dan memberi pakaian kepadanya seperti jenis pakaian yang dia pakai. Kalau dibebani tugas-tugas, dibantu. Begitu. Sampai Abu Dzar suatu hari punya dua pakaian yang bagus warnanya, pakaian atasan dan bawahan. Abu Dzar memakai bawahannya, budaknya memakai atasannya. Jadi atasannya pakai kain lain, budaknya memakai bawahannya kain lain. Datang para sahabat Nabi kepada Abu Dzar, menyatakan, ya Abu Dzar, seandainya yang ini, yang ada pada budakmu itu engkau pakai bagian atasan kamu, dan yang engkau pakai bagian atasanmu itu dipakai oleh budakmu itu lebih baik. Kata Abu Dzar, tidak. Aku mendengar wasiat Rasulullah kepadaku ini, yaitu hadis ini. Hendaknya engkau memakai pakaian, hendaknya engkau memberi pakaian kepada budakmu itu sejenis dengan pakaian yang engkau pakai. Nah, pernyataan Rasulullah kepada Abu Dzar, engkau ini ada pada dirimu perbuatan jahiliyah, bukan bermakna Rasulullah mengatakan engkau ini kafir. Ya. Nah, jadi akhlak jahiliyah itu akhlaknya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kan orang-orang yang tidak beriman sebelum datangnya Islam. Ya. Orang yang dinilai berakhlak di atas akhlak jahiliyah seperti Abu Dzar ini dinilai oleh Rasulullah seperti itu, bukan berarti kemudian orang itu dianggap kafir. Ya, kecuali syirik. Ini akhlak jahiliyah yang menggugurkan keimanan seseorang kalau syirik. Tapi selain perbuatan syirik dalam bentuk akhlak, yaitu mencerca suku,
ini suku rendahan, engkau ini orang rendahan dan sebagainya. Nah, ini akhlak di masa jahiliyah. Nah, yang Rasulullah peringatkan Abu Dzar. Peringatan Rasulullah ini sekali lagi tidak menunjukkan bahwa Abu Dzar divonis oleh Rasulullah sebagai orang kafir. Tetapi akhlaknya dikatakan akhlak jahiliyah. Demikian pula kalau Rasulullah memberitakan man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya itu ikatan bai'at kepada penguasa muslim, maka dia mati jahiliyah. Bukan mati kafir, tetapi mati di atas salah satu bagian daripada bagian akhlak-akhlak jahiliyah. Apa akhlak jahiliyah dulu? Iyalah sikap anarki, tidak mau tunduk kepada pemerintah manapun, dan ini adalah perbuatan tercela. Ya, tetapi sekali lagi bukanlah di situ menunjukkan kafirnya orang yang melakukan itu. Babu wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Bab keterangan tentang ayat dari surat Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina, dan kalau dua kelompok dari kaum mukminin, dua-duanya kaum mukminin, iqtatalu berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya itu. Nah, ini ayat memberitakan kepada kita apa? Bahwa dua kelompok kaum mukminin saling membunuh, berperang, ini tidaklah dianggap kafir. Tetapi Allah tetap menyatakan apa? Mereka itu ta'ifatani minal mukminin, dua kelompok dari kaum mukminin, dua-duanya tetap dianggap oleh Allah sebagai mukmin. Walaupun perbuatan saling membunuh di antara mukmin itu adalah perbuatan kufur, tapi pelakunya belum divonis sebagai kafir. Hadisnya bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qal, bahwa Abi Bakrah menyatakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima, apabila dua orang muslim berjumpa bisayfayhima, dengan kedua pedangnya yang terhunus, saling ingin membunuh satu dengan yang lainnya, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama ba'alul maqtul. Ya Rasulullah, kalau pembunuhnya di neraka pantas, tapi bagaimana keadaan yang terbunuh? Masa ia juga di neraka? Qala, maka Nabi menjelaskan, innahu kana harisan ala qatli sahibi, sesungguhnya si pembunuh itu, si yang terbunuh itu harisan, sangat berambisi untuk membunuh saudaranya, tapi keduluan dibunuh. Jadi mati dalam keadaan
sedang berambisi untuk membunuh saudaranya, mati dalam keadaan dosa besar. Kalau Allah tidak ampuni dia, maka di neraka dia tempatnya. Adapun kalau Allah ampuni, ya tentunya dia diselamatkan dari api neraka tersebut. Karena ini bukan perbuatan syirik. Ya. Walaupun demikian, walaupun kedua-duanya kata Nabi masuk neraka, tetapi kedua-duanya itu tidaklah keluar dari kedudukan sebagai mukmin. Sebab Al-Hujurat ayat keberapa itu? Surat Al-Hujurat ayat keberapa itu? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ayat keberapa? Fa aslihu bainahuma. Ini adalah keputusan Allah bahwa bila dua orang kaum mukminin saling berperang, kedua-duanya itu dianggap oleh Allah sebagai mukminin. Jadi hadis ini tidak bisa ditafsirkan kepada satu penafsiran bahwa kedua-duanya orang mukmin yang saling berperang itu masuk neraka dalam artian kafir. Tidak, tetap sebagai mukmin. Ya. Dan ini adalah bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa orang mukmin itu tidak mungkin masuk neraka. Yang masuk neraka itu pasti kafir. Nih buktinya. Orang mukmin tapi masuk neraka. Ketemu? Belum. Allah musta'an. Aiywa. Kita masuk kepada hadis ke-30. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ketika turun ayat surat Al-An'am ayat ke kalau nggak salah 86 yang bunyinya alladzina amanu, mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman. Faulaika apa? Maka orang ini, faulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan dari api neraka. Wahum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ayyuna lam yadhlim?" Mana dari kami ya Rasulullah yang tidak berbuat zalim? Lah kalau syaratnya untuk mendapatkan keamanan dari api neraka itu ialah tidak mencampurkan iman dengan perbuatan zalim. Lah terus siapa dari kita yang tidak berbuat zalim? Semua kita berbuat zalim ya Rasulullah. Berarti tidak ada dari kita yang mendapatkan keamanan dari api neraka itu. Takut para sahabat. Syaratnya dianggap oleh mereka terlalu berat. Maka fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang omongan Luqmanul Hakim.
kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Sehingga dengan itu Nabi memberitahu mereka bahwa yang dimaksud oleh Allah di surat Al-An'am ayat ke 86 ini ialah apa? 82 itu ialah orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan perbuatan syirik. Nah, baru tenang para sahabat. Nah, dari hadis ini Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab Babu Dzulmin Duna Dzulmin. Bab keterangan adanya perbuatan zalim tetapi belum tentu pelakunya dikatakan zalim, yaitu orang berbuat dosa itu zalim, tapi tidaklah pelakunya itu dikatakan zalim dalam artian zalim yang besar, yaitu syirik ini tadi. Begitu. Nah, barakallahu fikum ila huna ya akhwan. Untuk siap-siap berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.